Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Eri Rivaldo, BP 1811002009, ingin menjelaskan tentang strategi penjualan online yang mata kuliah SSBI yang bertemakan tentang dropship nyaris tanpa modal. Oke, langsung aja masuk ke materi tugas kali ini. Yang pertama, dropship. Dropship adalah sebuah teknik pemasaran di mana penjualan tidak menyimpan stok barang dan di mana penjual mendapatkan orderan penjualan tersebut langsung meneruskan orderan tersebut detail pengiriman barangnya ke distributor, supplier, produser, lalu supplier akan mengirimkan barang tersebut dengan menggunakan nama si orang dropship tersebut. Dengan dropship ada tiga pihak tersebut di dalamnya, yaitu supplier, dropshipper, dan konsumen atau pembeli. Supplier merupakan yang mempunyai stok barang atau produk. Dropshipper adalah pihak penjual produk. Supplier adalah yang mempunyai produk tersebut. Dan berikutnya, di sini ada gambar sebuah tata cara dropshipper. Di sini ada tiga mekanisme atau yang memiliki peran masing-masing. Yang pertama yaitu dropshipper, yang kedua itu pembeli atau konsumen, yang ketiga itu supplier. Jadi di gambar tersebut kita bisa melihatkan alur dari proses penjualan atau pembelian barang tersebut. Yang pertama di sini pembeli order barang kepada dropshipper. Jadi kita di sini sebagaikan dropshipper. Jadi ada orang yang membeli barang kita, ada orang yang pembeli barang menanya ke kita. Jadi pembeli membeli kepada kita dan kita sebagai dropshipper meneruskan pesanan dari pembeli tersebut kepada supplier atau yang punya barang. Jadi kita teruskan kepada supplier. Jadi setelah kita teruskan, setelah sampai di supplier, maka tugas supplier adalah untuk mengirim barang kepada pembeli dengan nama dropshipper atau nama kita. Jadi setelah sukses, jadi kita dapat duitnya di sana. Jadi di dropshipper itu kita kenapa tidak menggunakan modal begitu besar? Dikarenakan kita hanya menjual produk orang dan harganya pun sudah ditetapkan sama orang, dan kita ngambil untungnya sesuai yang ditargetkan oleh supplier tersebut. Makanya dropshipper itu tidak nyaris tanpa modal dikarenakan dia tidak menyetok barang dan tidak memiliki modal. Kalau kita sebagai supplier mempunyai modal untuk stok barang dan harus memiliki modal untuk pemasaran. Dan berikutnya, jadi di sini keuntungan sistem dropshipper bagi dropshipper adalah Anda tidak perlu stok barang. Pertama, kalau Anda sebagai dropshipper. Dan yang kedua, tugas Anda hanya menjual, memasarkan, dan tidak perlu takut produk yang dijual sudah tren atau tidak laku. Jadi kalau sebagai dropshipper di sini tidak ada risiko yang begitu besar bagi Anda. Berikutnya, karena Anda bukan pemilik produk, senantiasa Anda dapat mencampur produk Anda beberapa supplier berbeda. Jadi di sini Anda bisa mencampur adukan produk-produk yang Anda jual dari supplier yang berbeda. Jadi tidak masalah. Jadi jika barang tersebut laku, Anda mengirimkan kepada supplier data-data dari pembeli kepada supplier, dan supplier mengirim kepada pembeli dengan atas nama Anda. Dan berikutnya, dapat menentukan harga jual sendiri. Anda di sini dapat menjual harga sendiri. Anda dapat menaikkan harga dari supplier sesuai proses keuntungan yang ingin Anda dapatkan.
karena pembeli dapat mentransfer uang kepada Anda bukan kepada supplier langsung. Jadi pembeli itu mengirimnya kepada Anda. Jadi jadi kita sebagai dropshipper yang mengirimkan kepada supplier. Nah, jadi Anda di sini kalau kita sebagai dropshipper banyak keuntungan. Yang pertama, tidak perlu sewa toko atau gudang sehingga biaya minim bahkan tanpa modal. Itu yang disebut tanpa minim modal. Tidak perlu melakukan packing. Jadi di sini Anda tidak sebagai dropshipper tidak perlu melakukan packing, pengiriman barang yang dilakukan oleh semua supplier. Anda tidak perlu melakukan order barang yang dibeli konsumen ke supplier. Anda memerlukan transfer biayanya, nama Anda, toko, dan cantuman paket pengiriman barang sesuai pengiriman sehingga seolah-olah Andalah pemilik toko asli dari produk tersebut. Dan berikutnya, kerugian dari dropship bagi dropshipper. Yang pertama, pembeli akan komplain kepada Anda bukan kepada supplier Anda jika mereka merasa kecewa terkait produk atau delivery produknya. Dan berikutnya, jadi Anda harus siap menerima komplain dari pembeli. Dan berikutnya, tidak memainkan margin keuntungan yang besar karena terkadang supplier juga memiliki dropship lainnya. Selain jadi pesaing, harga antar dropship sangat ketat. Anda tidak bisa maksimalkan mengiklankan memasarkan produk karena Anda tidak punya sendiri produknya, sehingga misalkan ketika pembeli yang bertanya mungkin Anda kurang menguasai produk tersebut. Hal ini bisa membuat pembeli berpaling ke penjual yang lain. Baik, itulah penjelasan sedikit tentang dropshipper pada siang hari ini. Yang bisa dikit ilmu yang bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.